Di sini ada yang tahu gak sih apa itu dinamika peran di Indonesia? Dinamika peran di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu melalui hubungan internasional dan melalui organisasi internasional. Yang pertama yaitu makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Makna dari ketiga konsep tersebut ialah A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan cara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2 adalah pentingnya hubungan internasional. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dengan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutamanya dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabadikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Politik luar negeri adalah politik bebas aktif yang dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Pengertian politik bebas aktif sebagai berikut. Politik bebas artinya bangsa Indonesia dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional terlepas dari ikatan blok barat dan blok timur. B. Politik aktif artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan adanya kemerdekaan dan kebangsaan, aktif dalam memperjuangkan ketertiban dunia, aktif dalam menciptakan keadilan sosial media. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Contoh perwujudan bangsa Indonesia dalam melaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif sebagai berikut. A. Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dalam kurung KAA yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung. B. Pada tahun 1961, Indonesia aktif dalam pendirian gerakan non-blok dengan berusaha membantu dunia internasional meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. C. Indonesia aktif merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dinamakan ASEAN. Dinamika peran Indonesia melalui organisasi internasional yang pertama adalah peran serta Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations atau UN adalah organisasi internasional yang merupakan perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Kemudian, tujuan dari PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan mengadakan hubungan kerjasama antar negara. Peran serta Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Contoh peran Indonesia dalam organisasi PBB. A. Pengiriman kontingen Garuda 1 untuk memelihara perdamaian dunia. B. Kontingen Garuda ikut mewujudkan perdamaian di Bosnia setelah pecahnya Yugoslavia, Irak, Iran, dan Afghanistan. C. Membantu kekuasaan sementara PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dan konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. D. Dalam Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB sejak tahun 1951. E. Dalam Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. F. Dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11 periode. G. Dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk tahun 2006. Kedua, peran serta Indonesia dalam ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diperaksai oleh 5 menteri luar negeri yaitu Indonesia diwakili dengan Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili
Tanat Common Filipina diwakili oleh Narcisco, ditandatanganinya Deklarasi Bangko pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN terbentuk didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN akan memperkukuh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Di sini kita akan membahas tentang peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, mengusahakan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga, putra terbaik Indonesia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang keempat, ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Yang kelima, tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Yang keenam, pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang ketujuh, penggagas komunitas keamanan ASEAN. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan untuk tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia. Pendiri organisasi ini berperan dalam meredam ketegangan dunia. Faktor berdirinya gerakan non-blok: A. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah telah menimbulkan penggalangan solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. B. Terjadinya perang dingin di ketegangan dunia akibat persaingan antara blok barat dan blok timur. C. Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia. Dan D. Pertemuan di Kairo pada 1961 untuk mempersiapkan KTT IGNP. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Gagasan pembentukan gerakan non-blok GNP awalnya dicetuskan oleh Presiden Yugoslavia Joseph Broz, menghasilkan dokumen Brioni yang dilanjut di sidang umum PBB di New York, dihadiri beberapa presiden termasuk Presiden Indonesia Soekarno, dan sepakat membentuk gerakan non-blok. Dalam KTT GNP tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggara KTT dan Presiden Soeharto bertindak sebagai ketua GNP. 3. Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di beberapa bidang, misalnya bidang pertanian dan kependudukan. Dan yang terakhir, Indonesia mencetuskan supaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Sekian dari video yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.